Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Sanak religi yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena hari ini kita masih diberikan berbagai anugerah nikmat yang tidak terhitung jumlahnya, sehingga kita bisa melaksanakan berbagai aktivitas rutin kita. Selanjutnya, sholawat berserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sanak religi yang dimuliakan Allah, kajian kita dalam kesempatan singkat ini adalah kita membahas salah satu ayat Allah, Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu sekalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kalian semua berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling takwa. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Sanak religi yang dimuliakan Allah, ayat tersebut memberikan informasi kepada kita bahwa pada hakikatnya perbedaan itu adalah sunnatullah. Dan nyatanya memang kita diciptakan berbeda-beda, mulai dari suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Sanak religi yang dimuliakan Allah, perbedaan-perbedaan yang sudah kita maklumi tersebut punya dua konsekuensi. Konsekuensi yang pertama, bisa jadi perbedaan tersebut sebagai sumber masalah, sumber konflik. Ketika perbedaan tersebut tidak di-manage, tidak diatur dengan baik. Dan konsekuensi kedua, bisa jadi perbedaan tersebut adalah sebagai sumber kekuatan kita dalam membangun peradaban di dunia ini. Ketika perbedaan tersebut kita manage dengan baik, maka tugas kita adalah bersama-sama bagaimana perbedaan tersebut bisa menjadi kekuatan kita dalam membangun peradaban, dalam membangun bangsa, khususnya bangsa kita, bangsa Indonesia. Maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita tetap bisa menjaga kerukunan dari perbedaan yang ada tersebut. Maka paling tidak ada 6 tips untuk kita semua yang kami singkat dengan 6T. T yang pertama adalah ta'aruf.
untuk menjaga kerukunan dalam perbedaan, yang pertama kita harus saling mengenal. Maka ada istilah tak kenal maka tak sayang. Apakah cukup ta'aruf saja? Tidak cukup. Maka harus bisa tafahum. Tafahum itu artinya saling memahami. Artinya lebih tinggi tingkatannya. Kalau mengenal itu masih secara umum saja. Tapi ketika sudah saling memahami, berarti kita mencoba untuk mengidentifikasi perbedaan-perbedaan yang ada dengan berusaha bagaimana setelah memahami perbedaan-perbedaan tersebut, kita kemudian menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan tersebut. Kalau itu sudah kita laksanakan, maka itu pun belum cukup. Perlu kita yang ketiga. T yang ketiga adalah ta'awun. Kita buktikan ketika kita bisa saling menghargai, maka kita berusaha saling membantu, ta'awun. Maka dalam Al-Quran Allah mengingatkan kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Maka bertolong-tolonglah kamu sekalian dalam melakukan kebaikan, dan jangan sampai kalian tolong-menolong dalam perbuatan keburukan dan permusuhan. Sanak religi yang dimuliakan Allah. Maka pertanyaannya, apakah sudah cukup sampai ta'awun saling tolong-menolong saja? Belum cukup. Maka T yang keempat adalah takaful. Saling menjaga. Saling menjaga aib dari saudara-saudara kita. Kita hindari untuk saling menghibah. Maka kita terus bagaimana kemudian saling mengingatkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga kita tertanam untuk bisa menjaga, saling menjaga terhadap saudara-saudara kita. Kemudian T yang kelima yang tidak kalah pentingnya adalah tahadu. Untuk mempertahankan ikatan kita, bolehlah sekali-kali kita saling memberi hadiah. Saling memberi hadiah, tapi dalam tanda kutip hadiah yang sifatnya bukan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Hadiah-hadiah sederhana tapi kemudian menjadi ikatan yang bisa mengingatkan kita arti persaudaraan, arti kerukunan. Dan ketika kita sudah bisa saling memberi hadiah, maka muncullah T yang keenam, yaitu tahabu, saling mencintai. Maka Rasulullah mengingatkan kita, tahadu tahabu, salinglah kalian untuk memberi hadiah, maka kalian akan bisa saling mencintai. Sanak religi yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan tausiah singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua, menjadi pengingat bagaimana kemudian arti penting dari kerukunan ini harus tetap kita jaga sebaik mungkin, sehingga kita tetap bisa membangun peradaban menjadi lebih baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.